warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatul Asma dari Fakultas Tarbiyah dan Pendidikan Prodi PIAUD Pendidikan Islam Anak Akademik dari Universitas Islam Negeri Mataram. Baiklah, saya akan mempresentasikan dari hasil proposal saya yang berjudul Meningkatkan Sosial Emosional Anak di TK Al-Hidayah melalui bermain peran pada anak usia 3-4 tahun di Desa Pengembur, Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah. Baiklah, yang melatar belakangi judul proposal saya yaitu gimana pendidikan anak usia dini merupakan salah satu jenjang pendidikan yang ada pada satuan pendidikan, yaitu antara 0-6 tahun, di mana pendidikan anak usia dini menjadi tahap awal anak sebelum masuk ke dalam satuan pendidikan dasar. Sedangkan pendidikan anak usia dini adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak. Dan terkait dengan judul saya, di mana perilaku sosial adalah salah satu aspek perkembangan anak yang perlu dikembangkan atau distimulus melalui interaksi dengan lingkungan sejak usia dini, termasuk lingkungan pendidikan, karena lingkungan yang turut berperan mengembangkan aspek sosial pada anak adalah lingkungan pendidikan, taman kanak-kanak sebagai lembaga pendidikan anak usia dini. Berdasarkan Pendiknas RI nomor 58 tahun 2009 tersebut ditegaskan juga bahwa salah satu aspek perkembangan anak yang perlu diperhatikan pada masa tumbuh kembangnya anak sejak usia dini adalah perkembangan perilaku sosial. Yusuf menjelaskan perkembangan perilaku sosial yang berkembang tingkah laku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat tempat anak itu berada. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan berinteraksi dengan orang lain sangat diperlukan anak dalam mengembangkan perilaku sosial terhadap orang lain. Dan terkait dengan bermain peran, metode bermain peran menurut Diamuluddin pada dasarnya mendramatisasi tingkah laku dan hubungan dengan masalah sosial. Hal ini berarti metode bermain peran merupakan metode yang dapat digunakan guru dalam mempelajari dan diharapkan anak terlebih langsung berinteraksi dengan lingkungan sekitar kelas dengan peran-peran yang sesuai instruksi guru dalam bermain, yaitu anak dapat bekerja sama dalam bermain peran, anak bersedia sebagai dalam bermain peran. Bekerja sama dalam bermain peran, anak bersedia sebagai dalam dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial dalam bermain. Melalui metode bermain peran, diharapkan perilaku sosial anak dapat ditingkatkan, karena dengan sentra bermain peran ini bertujuan untuk mengembangkan aspek bahasa dan kemampuan dalam berinteraksi sosial anak. Terkait dengan rumusan masalah, bagaimana pengaruh pembelajaran sosial emosional anak di TK Al-Hidayah melalui bermain peran pada anak usia 3-4 tahun. Terus yang kedua, apa saja dampak positif dari pengembangan sosial emosional anak di TK Al-Hidayah di lingkungan bermain dengan bermain peran.
Yang ketiga, bagaimana sifat egosentris anak atau ketergantungannya dengan orang lain bisa lebih mandiri melalui bermain peran. Tujuan dan manfaat itu sendiri, di mana tujuannya yaitu yang pertama untuk mempengaruhi pembelajaran sosial emosional anak di TK Al-Hidayah melalui bermain peran pada anak usia 3 sampai 4 tahun. Terus yang kedua, untuk mengetahui apa saja dampak positif dari perkembangan sosial emosional anak di TK Al-Hidayah lingkungan bermain dengan bermain peran. Terus yang ketiga, untuk mengetahui sifat egosentris anak atau ketergantungannya dengan orang lain bisa lebih mandiri melalui bermain peran. Adapun manfaatnya itu, yang pertama itu kita lihat dari sekolah. Sebagai bahan masukan dan saran dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua itu guru, sebagai bahan pembelajaran atau penambah wawasan serta ilmu dalam mendidik anak-anak muridnya. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai masukan dalam proses pembelajaran dan memberi alternatif media yang model pembelajaran yang tepat dalam meningkatkan sosial emosional anak, sehingga guru dapat lebih mudah memahami tingkat sosial emosional anak dalam memberikan permainan peran. Terus yang ketiga itu bagi murid atau anak didik itu sendiri. Yang pertama itu sebagai motivasi dalam belajar dikarenakan pola pembelajaran yang tidak menonton dan dapat meningkatkan sosial emosional terhadap bagaimana dia mampu berinteraksi dengan teman-teman yang lain dalam mempunyai tugas tersendiri dalam memainkan sebuah peran. Dilihat dari tinjauan pustaka terkait kesamaan antara penelitian orang lain dan penelitian judul proposal saya, yaitu Martani, di mana Martani dengan judul Metode Stimulasi dan Perkembangan Emosi Anak-anak Usia Dini. Persamaannya itu perkembangan emosi seorang anak sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Terus yang kedua yaitu dari penelitian Margaret H. Yang judulnya itu peningkatan perilaku sosial melalui metode bermain peran pada anak usia 5-6 tahun di TK Negeri Pembina. Persamaannya yaitu menunjukkan bahwa tingkat persentase aktivitas peningkatan perilaku sosial, yakni anak dapat bekerja sama dalam dalam bermain peran sebesar 89%. Anak bersedia sebagai dalam bermain peran sebesar 83%, dan anak dapat menyelesaikan diri dengan tuntutan sosial dalam bermain peran sebesar 89%. Ketiga indikator menunjukkan kriteria sangat tingkat karena memilih rata-rata yaitu 87%. Terus penelitian yang lain yaitu menurut Suryati, Abbas, Yusuf, dan Diah Marianda. Judulnya itu peningkatan sosial emosional melalui metode bermain peran pada anak usia 5-6 tahun di TK Keranjik, Kecamatan Tanah Pinoh. Itu persamaannya itu penelitian bermaksud mengungkapkan semua temuan secara apa adanya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa meningkatkan perkembangan sosial emosional anak sudah berkembang sangat baik dalam
melalui bermain peran. Terkait dengan kerangka teori yang dimana saya mengkaji yang pertama itu kemampuan bersosialisasi. Yang kedua itu metode bermain peran. Adapun kemampuan bersosialisasi menurut Susanto, perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma kelompok, moral, dan tradisi. Meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Adapun yang kedua itu metode bermain peran. Menurut Dahyani, bermain peran adalah memerankan tokoh-tokoh atau benda-benda di sekitar anak dengan tujuan untuk mengembangkan daya khayal atau imajinasi, mendramatisasi cara tingkah laku di dalam hubungan sosial. Artinya lebih ke penghayatan anak untuk mendramatisasi peran itu sendiri. Adapun metode penelitian yaitu yang pertama itu pendekatan penelitian, yang kedua itu kehadiran penelitian, ketiga itu lokasi penelitian, yang keempat itu sumber data, yang kelima itu prosedur pengumpulan data, yang keenam itu analisis data. Adapun pengertian dari pendekatan penelitian, di mana dalam penelitian ini penulis atau saya sendiri menggunakan desain pendekatan kualitatif deskriptif. Artinya, penelitian yang bermaksud membuat penginderaan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Lebih jelasnya dikatakan bahwa metode deskriptif adalah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, satuan serta kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Terus yang kedua itu kehadiran penelitian. Kehadiran penelitian di lapangan atau lokasi penelitian adalah sangat penting. Tujuan penelitian di lapangan menentukan perolehan data yang benar. Kehadiran penelitian di lapangan bertindak selaku observasi untuk menyelidiki dan mengamati gejala-gejala yang terjadi sehubungan akan memudahkan penelitian untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Terkait dengan lokasi penelitian, lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Yaitu lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan yang pertama itu karena pendidikan anak usia dini yang pertama kali ada di Desa Pengembur, yang dimana pendidikannya banyak diminati oleh masyarakat di Desa Pengembur. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan adalah mencoba untuk membina pola pikir masyarakat bahwa perkembangan sosial emosional anak bisa terbentuk dari bermain peran dalam mencontohkan semua tokoh drama sebagai peran yang ditunjukkan kepada si anak. Terus adapun sumber data, dalam menentukan sumber data, penelitian mempergunakan teknik sampling. Sebab dalam penelitian kualitatif ini, penelitian sangat berat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Jadi, sampling dalam hal ini adalah untuk menyaring sebanyak mungkin informasi, dan kedua adalah untuk
menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Adapun prosedur pengumpulan data, yaitu menurut Natzil, pengumpulan data adalah proses atau prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk pengumpulan data diperlukan alat pengumpulan data. Alat untuk pengumpulan data untuk mengumpul data tersebut adalah metode yang banyak masalah yang dapat dirumuskan. Terus adapun yang terakhir itu analisis data. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Dan data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, manipulasi, serta diperas sedemikian rupa agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Hanya itu yang dapat saya jelaskan terkait dari